Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasulullah SAW. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun secara rinci tugas dari para rasul sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengisahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga dan Allah kemudian menciptakan Hawa untuk menemaninya. Namun, mereka berdua tergoda tipu daya dan dusta setan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua kemudian diturunkan ke bumi. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam berdakwah untuk meluruskan kembali agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan agar kaumnya melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit, bumi, matahari, rembulan, siang, malam, dan seluruh kekayaan bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Dalam waktu yang singkat, kaum Ad berkembang biak dan menjadi suku yang besar. Namun, kemakmuran itu tidak membuat mereka bersyukur. Harta dan kemakmuran itu membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemakmuran itu, mereka menjadi sombong, dusta, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah, mengajak mereka kembali taat, jujur, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Untuk meyakinkan umatnya, Nabi Saleh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah berupa seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecerdasan Ibrahim mampu mengalahkan kecerdasan Namrud. Meskipun tidak dapat menyadarkan Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membuka pikiran rakyat di kerajaan itu sehingga banyak di antara mereka yang kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya, yakni kaum Sodom.
Allah kemudian mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak mereka agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihissalam mengajak agar kembali taat kepada Allah dan ke fitrah manusia untuk suka dan menikah kepada lawan jenis, bukan kepada sesama jenis. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang yang sangat sabar, penyantun, serta berhati lembut. Beliau selalu menepati janji. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dikenal dengan sifat ramah dan pandai hingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki dua anak, yakni Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam. Kepada anak-anaknya, Nabi Yakub alaihissalam senantiasa berwasiat agar menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra yang disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ini disebabkan tidak lain karena Nabi Yusuf alaihissalam memiliki akhlak yang mulia. Ia juga dianugerahi wajah yang sangat tampan. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kelebihan dapat menafsirkan mimpi. Yang ke-12, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam menjalani cobaannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bahkan, beliau menambah keimanan dan ketaatannya kepada Allah serta selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam bergelar Khotimul Anbiya, yang artinya ahli pidato nabi-nabi. Ini disebabkan karena kefasihannya, ketinggiannya, dan kedalaman dalam kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Beliau diutus untuk menuntun penduduk Madian. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkeinginan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Setelah Allah memberikan petunjuk dan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di Lembah Tua, maka beliau dengan penuh kemantapan pergi ke kerajaan Mesir untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah seorang yang soleh dan berhati lembut yang mengemban risalah kenabian bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka diutus untuk Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Beliau diberi nama Zulkifli yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan, karena beliau pernah berjanji akan menyelesaikan semua persoalan serta akan memberikan keputusan yang adil di antara kaumnya. Yang ke-17, Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam dapat melunakkan besi yang digunakan sebagai perlengkapan perang. Gunung-gunung dan burung-burung pun bertasbih kepadanya. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau dapat mengerti bahasa burung dan semut. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau diutus untuk kaum Ba'albak yang menyembah berhala yang bernama Baal yang berhasil dari Phoenicia. Yang ke-20, Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi rasul untuk Bani Israel yang membawa risalah kenabian menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ke-21, Nabi Yunus alaihissalam. Atas pertolongan Allah, Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus yang sangat besar dimuntahkan kembali hingga terdampar di daerah yang tandus dan tidak ada makanan apapun kecuali pohon yakutin atau sejenis labu. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dikenal sebagai nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah dan tidak pernah putus asa. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam yang melanjutkan risalah ayahnya. Yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara kerajaan Herodes yang sangat kejam. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam bisa ditangkap karena bantuan Yahuda. Atas pertolongan Allah, maka Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dan diangkat ke langit pada saat usia 33 tahun.
Yang ke-25, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang membawa ajaran Islam yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus atau menyendiri dan beribadah di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW ini. Di antara 25 rasul tersebut, ada 5 rasul yang diberi gelar ulul azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun 5 rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah beriman kepada Rasul diantaranya: A. Meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. B. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan berkah.